Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman, kita akan lanjutkan pembelajaran ilmu nahwu dasar. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas majruratul asma yang kedua, yaitu al-majruru bil idhofah. Majrur karena idhofah. Al-idhofatu hiya nisbatu syai'in ila syai'in. Idhofah itu adalah menisbahkan sesuatu pada sesuatu. Artinya menisbahkan satu kata dikaitkan dengan kata yang lain. Mislu, contohnya di sini, daftaru aliyin, bukunya si Ali. Ini kan terdiri dari dua kata ya. Daftaru itu artinya buku tulis, aliyin itu nama orang yaitu Ali. Nah, begitu digabungkan menjadi satu itu disebut dengan idhofah. Sehingga kita membacanya daftaru aliyin. Sehingga maknanya itu adalah buku tulis milik si Ali. Contoh yang kedua, baitu amrin, rumahnya si Amr. Di sini terdiri dari dua kata yang kemudian diidhofahkan atau disandarkan satu kata dengan kata yang lainnya. Kata baitu itu artinya rumah, amrin itu nama orang bernama Amr. Begitu digabungkan itu disebut dengan idhofah sehingga menjadi baitu amrin, rumah milik Amr. Wa yusammal awwalu mudhafan, yang kata pertama yaitu di sini daftaru dan baitu yusamma mudhafan, itu disebut dengan mudhaf. Wasani mudhafan ilaihi, sedangkan yang kedua itu dinamakan mudhaf ilaih. Berarti di sini Ali dengan Amr ini namanya adalah mudhaf ilaih. Kata daftaru dan kata baitu itu adalah mudhaf, sedangkan kata Ali dan kata Amr itu adalah mudhafun ilaih. Wallazi labudda ayyakuna majruran huwal mudhafu ilaih, dan yang harus majrur itu adalah mudhafun ilaihnya. Jadi yang masuk ke majruratul asma di sini adalah mudhaf ilaihnya, yaitu Ali dan Amr. Ammal mudhafu fayakunu hasba mauqi'ihi fil jumlah. Sedangkan mudhaf itu i'robannya itu tergantung daripada posisinya dalam jumlah. Kalau misalnya dia posisinya sebagai mubtada atau sebagai fa'il, maka dia pasti marfu. Kalau dia posisinya itu sebagai maf'ulun bih, maka dia bisa jadi mansub. Tapi kalau dia posisinya sebagai isim yang dikenai oleh huruf jar, maka itu pasti dia khofat atau kasroh gitu ya. Nah, sekarang kita akan bahas tentang syurutul idhofah, syarat-syarat idhofah. Di sini syarat-syarat idhofah itu ada tiga. Yang pertama, alla yakunal mudhafu munawwanan. Mudhafnya itu tidak boleh bertanwin. Karena kalau dia bertanwin nanti namanya bukan mudhaf ya. Kalau dua-duanya bertanwin itu biasanya adalah na'at man'ut, bukan mudhafun ilaih. Contohnya di sini kata kitabun. Begitu disandarkan dengan kata yang lain, maka tanwinnya ini dihilangkan menjadi kitabu aliyin, bukunya si Ali. Atau kata babun, di sini dia bertanwin. Begitu disandarkan dengan kata yang lain, maka dia tanwinnya ini dibuang menjadi babul wudu'i, bab tentang wudu. Waladun menjadi waladu Muhammadin. Di sini dia tidak bertanwin. Rijalun menjadi rijalul hadisi. Gitu ya. Jadi tanwinnya dibuang ketika dia menjadi mudhaf, itu syarat yang pertama. Kalau tidak dibuang nanti bukan mudhaf namanya, tapi bisa jadi dia itu adalah na'at man'ut. Kemudian yang kedua adalah syarat yang kedua, antuhzafan nunu iza kanal mudhafu musannan au jam'an. Huruf nunnya harus dibuang apabila mudhaf itu bentuknya itu adalah musanna atau bentuknya itu adalah jama'. Contohnya di sini kitabani, ini adalah isim tasniyah atau musanna. Ketika musanna dijadikan mudhaf, maka nunnya ini, nun pada kata kitabani ini harus dibuang sehingga menjadi kitaba aliyin, dua buku Ali. Baitani, ini nunnya harus dibuang ketika dia jadi mudhaf menjadi baita Muhammadin, dua rumah milik si Muhammad. Kemudian contoh berikutnya yadani menjadi yadaka,
dua tanganmu. Rijlani menjadi rijlaya, dua kaki. Kemudian contoh dari jamak muzakkar salim yang nunnya dibuang adalah muslimuna menjadi muslimu Misra, orang-orang muslim Mesir. Muallimuna menjadi muallimu al-madrasati, para pengajar madrasah atau para pengajar di sekolah. Kemudian syarat yang ketiga adalah antuhzafal alifu wal lamu minal mudhofi. Jadi alif dan lam dari mudhof itu harus dibuang ketika dia menjadi mudhof. Misalnya di sini contohnya kata ar-rasulu. Kalau dia menjadi mudhof maka alif lamnya ini dibuang menjadi Rasulullah. Kemudian al-baitu. Alif lamnya ini harus dibuang kalau dia posisinya sebagai mudhof. Sehingga kita baca baitullahi. Kata Allahi di sini adalah mudhofun ilaih. Baitu ini adalah mudhof. Jadi nggak boleh kita bilang al baitullah atau di sini ar rasulullahi, nggak bisa. Ya, secara struktur kalimat itu tidak bisa dipakai. Atau contohnya yang lain, as-sholatu menjadi sholatul maghribi. Kita tidak bisa mengatakan as-sholatul maghribi, tidak bisa. Al-babu menjadi babul masjidi, pintu masjid. Ya, seperti itu adalah syarat dari mudhof ya. Kalau kita mau membuat susunan idhofah, maka mudhofnya itu harus seperti itu. Satu, tidak boleh ditanwin. Dua, kalau dia dalam bentuk musanna atau jamak, nunnya harus dibuang. Dan yang ketiga, kalau kata yang dibikin jadi mudhof itu ada alif lamnya, maka terlebih dahulu alif lamnya harus dibuang sebelum disandarkan dengan kata yang lainnya. Kita lanjutkan ke makna dari idhofah. Nah, kalau dua kata dibuat dalam susunan idhofah, maka dia memiliki kurang lebihnya ada 3 makna. Yang pertama, ma yuqaddiru makna min, yang di situ maknanya itu ada ditakdirkan makna min. Contohnya khotamu hadidin, cincin besi, maksudnya adalah cincin yang terbuat dari besi. Nah, min ini kan artinya dari ya. Kemudian ma yuqaddaru makna lam, yang di situ ada tersembunyi makna lam lil milik. Misalnya baitu aliyin, rumahnya Ali. Maksudnya di situ kan rumah milik Ali. Kemudian ma yuqaddiru makna fi, yang memiliki makna fi yang tersembunyi. Misalnya azabul qabri, azab kubur. Yang dimaksudkan di situ pasti kan adalah azab di dalam kubur. Nah, itu adalah 3 makna daripada susunan idhofah. Jadi di sini yang menjadi pembahasan majruratul asma itu adalah mudhofun ilaihnya. Tetapi mudhofun ilaih tidak bisa menjadi mudhofun ilaih tanpa ada mudhof. Dan syarat mudhof itu tadi sudah kita sebutkan ada 3. Adapun maknanya itu bisa bermakna min, bisa bermakna lam lil milik, dan bisa juga bermakna fi. Mudah-mudahan pembahasan kali ini bisa kita sama-sama pahami, dan mari kita cukupkan sampai di sini dengan melafazkan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.